Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Peningkatan Pemahaman Konsep Ikatan Kimia Mahasiswa Calon Guru melalui Pembelajaran Berbasis E-Learning. Adapun identitas jurnal, nama jurnal, Jurnal Kimia, volume 13, nomor 2. Halaman 1-10, tahun terbit 2012, judul jurnal Peningkatan Pemahaman Konsep Ikatan Kimia Mahasiswa Calon Guru melalui Pembelajaran Berbasis E-Learning, penulis Solfarina. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Beberapa konsep dalam kajian kimia menimbulkan kesulitan dan kesalahan bagi pembelajar karena sebagian besar berkaitan dengan konsep abstrak. Pembelajar yang mengalami kesulitan belajar dan kesalahan konsep ini dimulai dari tingkatan sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Faktor penyebab permasalahan dalam belajar ikatan kimia yaitu komposisi struktur kimia yang dilewati pembelajar, permasalahan dalam kerja memori pembelajar, bahasa dan komunikasi, serta motivasi pembelajar. Berdasarkan studi lapangan mengenai pembelajaran ikatan kimia, ada upaya untuk membantu mahasiswa calon guru memahami konsep ikatan kimia, seperti penggunaan model 3 dimensi dan penugasan pembuatan model 3 dimensi untuk membantu mahasiswa memahami level submikroskopis. Upaya ini tidak bertahan lama, karena mahasiswa tidak dapat menerapkan pengetahuannya terhadap permasalahan ikatan kimia yang diberikan. Penulis juga memaparkan studi lapangan lain yang intinya mahasiswa tidak dapat memberikan alasan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Mahasiswa tidak menganggap hal ini suatu masalah, karena mahasiswa lebih menyukai soal yang sesuai dengan contoh yang diberikan dalam pembelajaran. Mahasiswa mempermasalahkan soal yang rumit karena lebih kompleks dibandingkan contoh yang diberikan. Permasalahan calon guru ini, jika tidak dicarikan pemecahannya, akan berdampak pada kinerja guru kimia di lapangan yang akan mengajarkan ikatan kimia di sekolah menengah. Oleh karena itu, dapat digunakan model pembelajaran lain, salah satunya e-learning. E-learning sebagai alternatif pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk memberi dampak positif karena memiliki keunggulan, mampu memperkaya pengalaman belajar dan mengajar berupa tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi dapat mengeksplorasi dan mengaplikasikan pengetahuan serta mempromosikan pengetahuan baru. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Permasalahan yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep ikatan kimia mahasiswa calon guru setelah mengikuti pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning, dan kendala apa saja yang ditemui dalam pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning bagi mahasiswa calon guru. Yang selanjutnya teori. Sikap dan penerimaan terhadap e-learning mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dengan e-learning. Hal ini pernah disampaikan Zenius, yang menyatakan bahwa sikap dan persepsi user akan mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran e-learning. Koch 2010 mendukung dengan temuannya bahwa siswa atau mahasiswa yang aktif berdiskusi dalam pembelajaran e-learning yang menyajikan permasalahan akan meningkatkan kemampuannya dalam berargumen, menganalisa, dan memberikan pemecahan masalah yang akan membantunya untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Secara statistik, didapatkan perbedaan yang signifikan yang menunjukkan pembelajaran e-learning yang dikembangkan lebih baik dalam kondisi pendamping kelas tatap muka reguler. Kendala yang dirasakan mahasiswa adalah masalah peralihan pembelajaran tatap muka di kelas dan keinginan mahasiswa untuk belajar e-learning. Kendala ini sesuai dengan temuan Robert bahwa mahasiswa masih menginginkan kuliah tatap muka dan saat melakukan voting hanya 50% mahasiswa yang menginginkan pembelajaran berbasis e-learning serta keengganan pembelajaran e-learning karena adanya pengalihan kebiasaan belajar. Yang selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian eksperimen menggunakan pretest post-test. Populasi penelitian, salah satu LPTK di Bandung dan salah satu LPTK
di Palu. Sampel penelitian 2 kelas, yaitu kelas e-learning murni di salah satu LPTK di Palu dengan subjek sebanyak 19 sebagai kelas kontrol, dan salah satu kelas e-learning sebagai pendamping di luar jam tatap muka sebanyak 27 subjek di salah satu LPTK di Bandung sebagai kelas eksperimen. Variabel terikat, hasil pemahaman mahasiswa calon guru. Variabel bebas, pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning. Variabel kontrol, web tutor, dan engine pemahaman mahasiswa. Metode pengumpulan data. Metode tes. Instrumen tes berupa web tutor dengan alamat tutor.guruworks.com. Teknik analisis data. Teknik analisis kuantitatif, statistika, inferensial, parametris, uji T-bebas. Jenis hipotesis jurnal. Hipotesis statistik, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa LPTKA dan mahasiswa LPTKB. Yang selanjutnya, hasil. Rata-rata engine mahasiswa LPTKB lebih tinggi dibanding LPTKA. Pretest pemahaman LPTKA minimal adalah 7, maksimal 26 dengan rata-rata 13,89. Nilai minimal posttest 30, maksimal 65 dengan rata-rata 41. Kedua data yaitu pretest dan posttest terdistribusi normal. Uji T menunjukkan perbedaan signifikan pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pretest pemahaman mahasiswa LPTKB minimal adalah 4 dengan rata-rata 14,11. Nilai minimum posttest 25, maksimal 64, rata-rata posttest 48,89. Uji statistik menunjukkan data mahasiswa normal gain LPTKB berbeda signifikan dengan LPTKA dengan sig 0,00. Kendala yang dirasakan mahasiswa adalah masalah kebiasaan dan sikap terhadap e-learning, dan untuk LPTKA spesifik pada kebiasaan. LPTKB kendala lebih dirasakan pada masalah perpindahan tempat belajar ke pusat internet yang jarang mereka kunjungi. Kendala lain adalah masalah peralihan pembelajaran tatap muka di kelas dan keinginan mahasiswa untuk belajar e-learning. Yang terakhir yaitu simpulan. Pemahaman mahasiswa terhadap konsep ikatan kimia meningkat dengan engine rata-rata 0,50 untuk e-learning. Kelas pendamping engine rata-rata 0,53, gain kedua kelas ini berbeda. Secara statistik didapatkan perbedaan yang signifikan yang menunjukkan pembelajaran e-learning yang dikembangkan lebih baik dalam kondisi pendamping kelas tatap muka reguler. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran ini adalah koneksi yang lambat, sehingga mempengaruhi jam belajar yang efektif dan peralihan pembelajaran dari tatap muka menjadi e-learning. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.